Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Sania Salsabila, selaku ahli gizi yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan anaknya siapa ya? Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Mbak, saya Ibu Wendy dan anak saya Renjun. Jadi begini, tadi kan saya habis bawa anak saya ke posyandu. Terus kata petugas posyandu disuruh ke sini, Mbak. Ini anaknya tidak diajak Ibu. Tidak, Mbak, saya suruh pulang tadi sama neneknya soalnya rewel. Biasanya kalau jam segini tuh biasanya tidur. Oh, iya tadi kan habis posyandu Bu. Saya boleh pinjam buku KMS-nya nggak Bu? Iya, Mbak, boleh. Oh iya, Ibu bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Ibu sekarang usia berapa? Saya 30 tahun, Mbak. Renjun anak keberapa Ibu? Anak pertama, Mbak. Oh anak pertama ya Bu. Ibu pekerjaannya apa ya kalau saya boleh tahu? Saya guru SD. Oh Ibu bekerja sebagai guru SD ya. Lalu selama Ibu bekerja, anak Ibu sama siapa? Oh, Renjun. Renjun sama neneknya, Mbak. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu dirujuk ke Poli Gizi. Jadi di sini kami dari saya selaku Poli Gizi akan membantu Ibu dalam mencari alternatif solusi untuk menyesuaikan permasalahan terhadap anak Ibu terkait tumbuh kembangnya. Oh ya, sebelumnya tenang saja Ibu. Data-data yang Ibu akan sampaikan pada kami akan kami jaga kerahasiaannya. Anaknya umur berapa ya Bu? Anak saya berusia 24 bulan, Mbak. Oh, anaknya udah berusia 20 bulan ya Bu. Sudah mulai aktif ya Bu? Iya, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengontrak waktu Ibu selama 30 menit. Jadi, waktu pada konseling ini selama 30 menit ya Bu? Iya, Mbak. Baik Ibu, di sini putranya berat badannya berapa? Lalu tinggi badannya berapa ya Bu? Berat badannya 18 kilo, tingginya 19 cm, Pak. Maaf, 95 cm. Baik Ibu, berat badannya 18 kilo sama tinggi badannya 95. Baik Ibu, saya ingin bertanya untuk konsumsi putra Ibu. Biasanya diberi nasi sama sayur bayam dan kadang ganti dengan kentang, Mbak. Ukurannya seberapa ya Bu? Biasanya kata neneknya tuh 1 centong nasi, Mbak. 1 centong nasi yang plastik itu ya Bu? Iya, Mbak, yang biasanya dibuat untuk orang dewasa. Untuk lauknya itu ukurannya seberapa ya Bu? Kadang 1 buah atau 1 biji, kadang juga 5 sendok makan kalau misalnya untuk sayur. Oh begitu ya Bu. Lalu saya akan bertanya lagi ya Bu, putra Ibu apa masih mengkonsumsi susu? Iya, Mbak, masih saya kasih susu. Seberapa ya Bu? Biasanya saya kasih persediaan 1 liter, Mbak. 1 liter itu untuk sehari atau gimana ya Ibu? Iya, Mbak, 1 hari biasanya habis 1 liter. Baik Ibu, berarti putra Ibu masih mengkonsumsi susu dan sehari itu bisa menghabiskan 1 liter susu. Dan untuk makanannya sehari 3 kali berupa nasi dengan sayur sop atau bayam atau juga bisa mengkonsumsi kentang ya Bu? Iya, Mbak, seperti itu. Baik Ibu, lalu makanan kesukaan putra Ibu apa ya? Ranjun suka sama roti-roti gitu, Mbak. Rotinya itu roti yang seperti apa ya Bu? Biskuit yang manis gitu. Sama suka makan permen juga. Gitu ya Bu. Jadi sebenarnya putra Ibu ini gizinya kelebihan Ibu, dikarenakan putra Ibu sering mengkonsumsi makanan yang manis dan makanan yang berkarbohidrat dalam jumlah yang sangat tinggi. Seperti tadi makan nasi 3 kali sehari tapi jumlahnya yang sangat banyak Ibu. Tapi Mbak, anak saya nggak gemuk. Itu kalau dilihat dan kata tetangga-tetangga saya juga, Renjun itu anaknya pas kok, nggak gemuk juga, nggak kurus. Itu karena putra Ibu itu tinggi Bu. Jadi kan kalau biasanya kalau tinggi sedangkan gemuk itu nggak kelihatan Ibu. Terus gizi lebih itu yang seperti apa, Mbak? Saya masih bingung. Gizi lebih itu tinggi badan sama berat badannya itu yang berlebih Bu, sehingga itu tidak sesuai dengan tinggi badan dan berat badan untuk umur yang normal Ibu. Lalu untuk usia putra saya, berat badan dan tinggi badan yang normal berapa ya, Mbak?
Untuk usia seperti putra ibu, biasanya usia 24 bulan itu atau usia 2 tahun itu berat badan yang normal 13 kg dan tinggi badan yang normal itu 93 cm itu menurut angka kecukupan gizi ibu. Jadi putra ibu kelebihan berat badan sebanyak 5 kg dan kelebihan 2 cm untuk tinggi badannya. Lalu kenapa putra ibu tidak kelihatan gemuk jika dilihat dari fisiknya? Itu karena putra ibu tinggi, jadi tidak kelihatan bu gemuknya. Nah, saya akan bertanya lagi nih bu, apakah putra ibu punya alergi sama makanan? Enggak itu mbak, anak saya makan apa saja pasti mau kok. Oh, jadi begitu. Putra ibu gak ada riwayat alergi ya bu. Lalu untuk aktivitas fisiknya gimana ibu? Apa hanya main di rumah aja atau duduk aja atau gimana ya bu? Kalau kata neneknya biasanya Renjun itu suka nonton televisi sama main game mbak. Berarti itu aktivitasnya kurang ya bu, karena hanya menonton televisi dan main game. Dan kedua aktivitas tersebut itu biasanya hanya duduk bu. Nah, kalau putra ibu makan, biasanya hanya diam saja atau sambil bermain ibu? Sama main game mbak. Nah, dari cerita ibu tadi bisa dilihat dari asupan makanan putra ibu yang kelebihan sama kurangnya aktivitas putra ibu yang hanya bermain game saja sama hanya menonton televisi ibu. Dan dari hal ini ibu bisa menyebabkan putra ibu memiliki gizi yang berlebih. Sama kalau makan kan bisa main game ibu, jadi putra ibu tidak fokus pada makanannya sehingga kita tidak tahu anak ibu itu masih lapar apa udah kenyang. Begitu bu. Dan kalau saya boleh tahu nih bu, putra ibu kalau makan barengan sama keluarganya atau sendiri nih bu? Kalau sarapan biasanya sendiri mbak sambil disuapin neneknya, tapi kalau makan siang sama makan malam biasanya bareng sama keluarga. Baik bu, jadi di sini saya akan membantu mencari alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pada anak ibu. Setelah saya menggali informasi tadi dan saya berbincang-bincang dengan ibu terkait asupan makanan, kebiasaan putra ibu dan makanan kesukaan, lalu ada alergi atau tidaknya, dan dapat saya simpulkan ibu bahwa pemberian makanan pada putra ibu sebenarnya sudah baik, tetapi untuk asupan makanan pada putra ibu berlebih dan aktivitasnya juga masih kurang ibu. Lalu saya harus bagaimana mbak? Nah, begini ibu, sesuai dari penyebab kenapa putra ibu mengalami gizi lebih, di sini saya akan kasih beberapa alternatif atau cara yang bisa dilakukan ibu sehingga putra ibu status gizinya normal lagi. Nah, yang pertama untuk asupan makanan bisa dikurangi bu. Tadi kan. Lalu yang kedua ibu membatasi atau mengurangi makanan manis ya bu. Kan putra ibu suka makan. Lalu yang ketiga untuk aktivitas fisiknya ditambah lagi ya bu, seperti diajak untuk bermain di luar rumah seperti jalan-jalan. Dan jangan dibiarkan hanya duduk untuk main game saja ibu, dan dibiasakan untuk beradaptasi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau anak saya rewel karena makanannya kurang bagaimana mbak? Tidak ibu, karena hanya mengurangi jumlahnya saja, bukan menghilangkan atau tidak membolehkan ibu. Jadi putra ibu akan tetap kenyang. Oh gitu ya mbak. Kok kayaknya sulit ya mbak untuk menormalkan status gizi anak saya? Enggak ibu, dari 3 pilihan yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira nih yang bisa ibu lakukan terlebih dahulu dan ibu tidak merasa keberatan untuk melakukan satu dari 3 pilihan di atas, kira-kira yang mana ya bu? Saya coba ambil yang pilihan pertama dulu aja mbak. Soalnya kalau pilihan ketiga itu kan neneknya udah tua mbak, jadi kalau jalan-jalan lama sudah nggak kuat kakinya, dan sedangkan saya sendiri nggak di rumah. Di rumah kalau udah jam 2 siang, kalau untuk pilihan kedua takaran gula untuk susunya, Renjun pasti neneknya juga masih bingung mbak. Oke, baik ibu. Jadi saya simpulkan ya bu, pada konseling kali ini alternatif yang ibu ambil yaitu pada pilihan pertama, mengurangi jumlah asupan makanan yang awalnya ukuran nasinya 1 centong nasi, terus itu dikurangi jadi setengah centang atau hanya 10 sendok makan aja bu. Dan lauknya juga dikurangi. Kalau misalnya mau makan daging atau dikasih ikan, dikasih dalam bentuk separuh aja ya bu, yaitu separuh dari ukuran orang dewasa. Begitu ya ibu? Baik pak. Oke, dan ini saya ambil kesimpulan sebagai komitmen ibu di pertemuan yang pertama ini.
Selanjutnya kita akan lihat dan akan kita evaluasi untuk asupan makanan putra ibu, apakah sudah berjalan apa belum pada tumbuh kembang putra ibu sesuai dengan komitmen yang sudah ibu ambil. Begitu ya Bu. Dan akan kita bahas pada pertemuan konseling yang selanjutnya pada bulan depan. Berhubung waktu juga sudah berhabis karena tadi kita hanya kontrak selama 30 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Sepertinya belum ada, Mbak. Baik Ibu, semoga nanti bisa mengubah praktik pemberian makan pada anaknya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada kesulitan di tengah-tengah proses perubahan ini, Ibu atau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama.